Hizbullah membalas serangan Israel, sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia porak-poranda. Dari video amatir, puing-puing reruntuhan bangunan hunian berserakan usai dihantam serangan roket Hizbullah. Petugas penyelamat melakukan pencarian korban dari puing-puing reruntuhan bangunan. Akibat serangan ini, seorang wanita berusia 60 tahun alami luka ringan akibat ledakan dan pecahan kaca. Sementara satu orang lainnya alami kecemasan akut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menyebutkan sekitar 7 roket ditembakkan Hizbullah ke arah kota. 6 proyektil berhasil dicegat, namun 1 roket mengenai bangunan tempat tinggal. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di wilayah Israel Utara. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon memicu kritik internasional. Bahkan sejumlah negara mengingatkan agar Lebanon tidak menjadi Gaza kedua. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan memperluas target serangan ke Lebanon. Aksi keji serangan Israel ke Lebanon mengingatkan masyarakat internasional atas serangan ke Palestina. Penggunaan bom fosfor hingga serangan membabi buta yang memakan korban rakyat sipil kerap digunakan Israel dalam setiap agresi militer. Delapan kota menjadi target serangan Israel. Dalam 10 menit, 100 target menjadi sasaran serangan Israel. Serangan ini pun memicu reaksi keras dunia internasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengingatkan agar jangan biarkan Lebanon jadi Gaza kedua. Y de un orden global basado en reglas. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon. לכם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. Akibat serangan Israel, lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas, tak hanya militer, Israel juga menyasar sipil, pasukan perdamaian, dan fasilitas medis. Warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka teriakan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota. Warga negara Iran menegaskan semangat publik tidak berubah di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. Mereka terus turun ke jalan mendukung pemerintah dan berharap dalam negosiasi Iran tidak didikte untuk menyepakati kesepakatan apapun.
kalau mengenai masalah kesemangatannya rakyat, alhamdulillah tidak ada perubahan. Setiap malam dan bahkan sebagian hari rakyat Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Iran itu adalah negara demokratis, dan suara rakyat itu mereka mau perlihatkan kepada militernya dan juga kepada pemerintahannya bahwa kita mendukung semua keputusan yang diputus oleh militer ataupun oleh pemerintah Iran. Itu dari sisi pihak rakyat Iran. Kalau mengenai masalah pemerintahan dan kebijaksanaannya Iran, itu juga belum dirubah. Iran mau memastikan bahwa hak-hak asasinya dia dipastikan setelah serangan ini atau setelah perperangan ini. Iran sebagaimana Ibu mengatakan, Iran banyak kali sudah berunding dan bernegosiasi bersama negara-negara lain, khususnya negara-negara Barat, negara Amerika Serikat khususnya. Tapi hampir setiap kali tidak dipastikan dan tidak dipenuhi haknya Iran. Dan bahkan beberapa kali Iran diserang dalam proses perundingan. Oleh karena itu, kalau kali ini harus ini pemerintah Iran dan juga rakyat Iran, mereka bilang bahwa itu harus menjadi kali terakhirnya Iran itu rugi dalam perundingan itu, dan oleh karena itu harus semua haknya Iran itu dipastikan. Baik Pak Kasem, saya penasaran, tapi kalau Anda ini sebagai warga negara Iran sebenarnya menginginkan negosiasi ini berjalan lancar atau seperti apa? Ya, pasti prioritas kami ini adalah negosiasi sebagaimana yang Iran memperlihatkan kepada dunia bahwa pasti pilihan pertamanya kami itu adalah negosiasi, tapi negosiasi itu kita ketahui harus ada bersama orang yang bisa paham negosiasi, tidak mau mendikte. Sayangnya Amerika Serikat sampai sekarang dia mau hanya mendikte keinginannya dia kepada negara-negara lain, bukan hanya itu Iran. Kita ketahui bahwa ada banyak negara yang sudah terpengaruh dengan kesombongannya Amerika itu sekarang, masalah Venezuela, masalah Kanada, Greenland dan Kuba sekarang ini juga diakui oleh Amerika. Mereka mau mengambil minyaknya Kuba juga. Itu tidak bisa masuk akal ya, dan tidak bisa ditahan. Oleh karena itu, kalau kami ini pasti negosiasi, kalau dengan hakikatnya negosiasi, kalau itu dilaksanakan, pasti kami tidak ada keraguan mau menerima itu, tapi tidak macam negosiasi macam yang dilaksanakan Amerika Serikat itu yang mau hanya mendikte permintaannya dia. Ribuan warga Pakistan juga turun ke jalan menggelar demonstrasi solidaritas terhadap Iran. Protes mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran, serta menunjukkan dukungan pasca wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan menentang agresi militer AS Israel terhadap Iran. Sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan, para pengunjuk rasa mengutuk serangan AS Israel ke Iran. Unjuk rasa ini juga sebagai bentuk dukungan setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Agha Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden organisasi Anjuman Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji AS ke sekolah Iran. Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengkonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk AS di sekolah Minab. जो प्राइमरी के 8 से 7-8 साल के बच्चे 186 बच्चों को अमेरिका मलऊन और इसराइल शैतान ने बमबारी करके शहीद किया। माशी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी इंशाअल्लाह ताला सुपर ताकत होगा ईरान इंशाअल्लाह ताला।
Sejak pecahnya agresi militer AS Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas. Kecaman terhadap Amerika Serikat dan Israel pun meluas. Sejumlah negara turut mengutuk aksi keji tersebut.